guys, kembali lagi di YouTube channel Catur Kilat 1991. Di video kali ini bakalan beda karena kita akan mukbang 50 tusuk sate nih. Sambil ngapain nih enaknya? Sambil bahas guys tentang percintaan gitu. Kebanyakan tuh sekarang tuh toxic relationship gak sih? Ya kebanyakan ya remaja zaman sekarang tuh masuknya di toxic relationship. Oke, sebelumnya nih jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga nonton nih. Oke, sebelum makan jangan lupa berdoa dulu nih. Boleh. Oke, langsung kita mulai aja nih ya guys. Kita sambil ngomong, menurut kamu Nisa, menurut kamu apa sih toxic relationship tuh? Kebanyakan sih sekarang tuh orang tuh suka ngatur-ngatur sih guys. Yang kayak cemburuan, ngekang-ngekang, apa-apa diatur semua gitu nah. Wah, pernah pengalaman gak sih? Pernah pengalaman gak sama hal-hal yang kayak gitu? Pastinya pernah dong. Menurut pengalaman pribadi nih ya, pernah masuk di toxic relationship. Itu cowoknya suka ngekang gitu guys. Ya kebanyakan remaja zaman sekarang gitu ya. Dan pastinya mungkin ada alasan sih ya di balik ngekangnya itu. Kita juga nggak tahu, tapi itu termasuk keterlaluan juga karena nggak ngebiarin pasangannya bebas. Kita tuh juga perlu me time sih guys. Ya nggak sih? Bener banget. Dan juga nih ya, selain itu kayak apa-apa harus dikabarin, ini itu harus bilang. Menurut kamu pribadi, hal yang kayak gitu wajar nggak? Kadang sih aku suka lupa sih ngabarin terus jadi malas gitu ya nggak sih? Jadi males gitu. Apa-apa diatur gitu loh. Memang sebenarnya komunikasi itu penting banget buat pasangan, penting banget malahan. Tapi tuh kasihlah ruang buat kita sendiri, Kita juga pengen jalan sama teman-teman gitu nah. Nggak harus tiap waktu, tiap menit, tiap detik bareng sama dia. Ya kecuali kita tuh udah nikah gitu kan, masih pacaran gitu ya. Ayolah sama teman, kita tuh punya teman gitu nah. Kita juga bingung sebenarnya mau bahas banyak hal tentang toxic relationship ini ya guys. Dan juga karena pengalaman masing-masing. Ada pertanyaan nggak nih kira-kira? Kita sambil Q&A nih. Apa sih hal yang biasanya menyebabkan orang itu pada putus gitu dalam hubungannya? Ya tadi termasuk toxic relationship. Selain itu ada nggak pengalaman lain? Perselingkuhan. Punya nggak tuh pengalaman pribadi? Punya dong, pastinya punya. Gimana tuh? Coba dong ceritain. Udah ceritain ya. Jadi guys, prinsipnya itu di dalam hubungan apapun dimaafkan kecuali perselingkuhan. Setuju sama aku. Setuju banget kan? Karena gimana ya? Kayak dalam hubungan tuh bosan tuh wajar, bosan tuh pasti ada. Tapi nggak harus selingkuh. Ya Itu bakal bikin sakit hati banget. coba tuh komitmen aja gitu nah. Kalau misalnya cintanya udah pudar, terus kita tuh berusaha untuk coba cinta lagi, ingat-ingat lagi yang kayak dulu awal-awal gimana. Kita bakal lihat yang selanjutnya nih guys. Bukan. Oh iya. Ada pertanyaan. Maaf ya guys kalau ada suara guntur, suara motor dan semacamnya karena posisinya ini kita bikin video Di pinggir Itu jalan dan rumahnya. ini mau hujan gitu loh guys, jadi ada itu. Nih, menurutmu apa yang jadi penghalang dalam hubungan? Jarak.
pacaran. Ya karena kebanyakan zaman sekarang itu LDR kan. Apalagi kita kan lagi ini, terus kita tuh apa sering di rumah bosan, terus kan main game, terus kayak kena gitu. Tapi biasanya yang lebih banyak masuk toxic relationship ini yang LDR. Karena apa? Orang LDR tuh harus banyak-banyak luangin waktu buat saling komunikasi, karena cuman di situ yang sumber satu-satunya buat mereka bisa terus-terusan berhubungan. Emang harus komunikasi. Ya, tapi kan harus beri ruang juga. Pernah pengalaman kayak gitu nggak? Pernah lah. Pernah. Susah nggak sih jalaninnya selama LDR gitu? Ya nikmatin aja sih, kan gabut, gak ada teman sih guys, jadi dia yang nemenin. Oh iya, bener-bener. Oke, kita next ke pertanyaan yang selanjutnya tentang toxic relationship. Kita sambil makan, oh iya, kita sambil makan guys, jangan-jangan. Biasanya orang yang toxic relationship ini lebih banyak posesifnya, karena harus terus-terusan ngabarin kalau mau kesini kesitu, pasti ditanya sama siapa juga. Ya sih, aku juga kadang tuh agak ngatur ya, kayak kita tuh overthinking, namanya kan juga jauh jarak, nggak pernah ketemu, cuman di HP doang gitu. Jadi ya overthinking, dia lagi sama siapa sih, dia ini lagi apa, di mana. Terus kalau kadang tuh lagi main, teman-temannya tuh kadang tuh apa ya, nawarin cewek, apa sih anjir, udah punya cewek. Oh, paham. Jadi kayak waktu lagi nongkrong nih, tiba-tiba kayak mau nggak sih sama yang ini nih, padahal temen-temennya tahu kalau si cowok itu udah punya cewek. Tapi itu pengalaman dia ya guys. Kalau pengalaman aku belum pernah LDR di beda pulau, belum pernah. Terus kalau satu pulau gimana tuh toksiknya? Toksik dalam satu pulau. Pernah ngerasa dikekang banget sampai nggak boleh temenan sama cowok gitu. Mbak nggak tahu ini wajar atau enggak, aku nggak tahu juga sih. Ya tapi kan kita tuh udah tahu udah punya cowok, ya kita tahu aja sih batasan gimana. Tapi terkadang cowok-cowok nih pada percaya nggak sih sebenarnya sama kita selama pacaran gitu. Karena sebelum-sebelumnya aku punya pengalaman pernah masuk ke toxic relationship ya. Itu di masa-masa aku SMP dulu nih, udah SMP udah pacaran, jangan diikutin ya guys. Itu cowoknya tuh nggak bolehin temenan sama cowok, ngumpul-ngumpul sama cowok kayak gitu. Sedangkan di kelas kan pasti kayak gitu hal wajar ya, ngumpul-ngumpul kayak gitu. Selain itu mau kemana-mana tuh harus ngabarin dia, harus bilang sini sama siapa, terus maunya ketemuan terus, tapi nggak pernah ketemu. Namanya street parents ya guys. Ya, anak-anak street parents. Selama SMA pernah nggak sih ada pengalaman apa gitu yang pahit tentang cinta-cintaan selain toxic relationship yang tadi? Apa ya, aku sih LDR kan, tapi sekarang udah kandas. Jadi kami tuh cuma toxic relationship saja sih. Karena sekarang kan tahun baru, jadi harus cari yang baru. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya guys. Kamu ada nggak pertanyaan? Ntar guys, kita mau lanjut ke pertanyaan yang berhubungan sama mantan, menyinggung soal mantan. Menurut kamu balikan tuh perlu nggak? Tapi kadang tuh ada sih orang tuh putus karena emang
yang buat terbaik, terus nanti balikan lagi di versi yang terbaik. Ya nggak sih, saya nggak sih sama gitu. Kalau misalnya yang biasa kata-kata putus, terus nanti bakal dipertemukan lagi dalam versi yang terbaik lagi. Aku percaya tapi dipertemukannya, entah itu dipertemukannya waktu kita sudah punya pasangan nih misalnya, ya kita dipertemukan dalam kondisi yang udah sama-sama baik gitu, udah jadi versi yang lebih baik lagi, tapi kita belum tentu bisa bersatu. Paham nggak? Paham sih. Kadang ada yang dipertemukan di pernikahan mantan. Nah itu contohnya. Dan selain itu menurut aku sih balikan tuh nggak perlu. Kenapa tuh? Karena gimana ya, kalau misalnya emang benar-benar serius, terus kenapa hubungan tuh harus diakhiri gitu? Kenapa Iya harus sih. diakhiri? Kalau emang serius ada niat juga kan, ya nggak usah Gak usah sampai. diakhiri gitu. Iya. Bisa kita sama-sama perbaiki diri, kasih waktu buat me time, kasih waktu buat pasangan kita juga mikir, oh ini kesalahannya, bukan cuma satu pihak gitu, bukan cuma satu pihak yang kayak iya aku yang salah, enggak. Kalau misalnya di pasangan tuh sama-sama egois, terus pasti bakalan susah ya. Kalau break, Break, ya buat apa sih break? ya sama Lebih baik sih kayak kayak tadi. ngasih waktu aja sih, waktu luang buat kayak dibicarain baik-baik, kamu mending main Baiknya dulu. gimana gitu. Atau kita jangan chatan dulu deh 1 minggu biar hati sama-sama tenang gitu. Tapi sama kayak break juga nggak sih? Kayak 1 minggu nggak ada kabar, terus tuh kemana tuh? Tapi kalau misalnya break sama putus tuh buat apa? Nanti kalau misalnya balik lagi lebih baik gak Kalau usah ada kata putus. break sih kayak nenangin diri dulu nggak sih? Emang hubungan bisa di break gitu ya? Ya orang-orang gitu sih. Orang-orang gitu ya. Karena aku nggak punya pengalaman kayak gitu. Oke, next lagi. Pertanyaan selanjutnya tentang apakah kamu, oh ini pertanyaan-pertanyaan yang serius gitu ya, kita lagi minum pertanyaan. Oh iya, ada saran nggak gitu buat orang yang toxic relationship? Saran, suatu hubungan kalau sudah masuk ke toxic relationship tuh bakalan susah banget sih menurutku. Kalian juga susah buat lepasin. Ya, kebanyakan orang tuh mempertahankan hubungan bukan karena dia kayak cinta atau gimana, itu bukan. Karena emang ngerasa nanti habis putus dari dia, aku sama siapa? Nah ya, Ada nggak sih yang nemenin aku, yang kayak ada buat aku selain dia gitu? Ada nggak sih yang bakal dengerin cerita-cerita aku, yang bakal dengerin semua keluh kesah aku di setiap hari? Terus ada nggak orang yang selalu 24/7 buat aku gitu selain dia? Kebanyakan orang sih mempertahankan hubungan tuh karena itu. Baik, dia nggak mau kenal orang baru karena nggak, capek beradaptasi sama orang baru. ya kadang tuh sudah kebiasa sama dia gitu, jadi enaknya sama dia aja sih. Kalau aku pribadi, kalau misalnya cowoknya minta lepas nih, minta putus, ya udah, aku bakal mutusin gitu. Kenapa tuh? Kenapa nggak mau dipertahanin? Buat apa pertahanin hubungan yang orangnya aja tuh nggak mau kita pertahanin? Itu Mungkin sama aja dia kayak, mau ini ngetes. enggak sih, nggak ada yang kayak ngetes tuh buat apa gitu. Nah, buat apa kamu ngetes kayak biar percaya gitu, biar percaya kan, ngetes. Harusnya dalam hubungan tuh membangun suatu kepercayaan buat pasangannya. Kalau di dalam hubungan nggak percaya sama pasangannya tuh gimana? Iya sih. Harusnya tuh dalam hubungan tuh saling percaya,
nggak perlu deh ngetes. Intinya tuh percaya aja kalau misalnya dia tuh nggak bakal gini, nggak bakal gini. Ya tahu sih itu tuh termasuk dari alasan dari overthinking, makanya dites gitu kan. Tapi kadang tuh penyebab orang overthinking tuh gara-gara dia juga nggak sih? Dianya kurang kabar segala apa. Kebanyakan sih orang overthinking tuh karena kabar. Selain itu kayak kalau misalnya di luar nih Sikapnya ngumpul-ngumpul, juga. kita kan nggak pernah tahu dia nanti ngumpulnya sama siapa selain teman-teman yang dia sebutin. Terus juga keluarnya tuh langsung keluar gitu, nah nggak izin dulu apa, biar kita tahu, biar tenang juga hati ini kan. Gitu sih. Oke, kali ini aku mau nanya, apakah ada hal yang dipelajari selama berpisah dari mantan nih? Ada nggak sih sesuatu yang kayak bisa jadi pelajaran biar nggak dilakuin di hubungan kedepannya lagi? Sambil makan dong, Kamu juga sampai lah. lupa. Gimana? Ya jangan terlalu ngatur-ngatur sih. Yang kamu sendiri kamu pelajarin kayak, oh nanti di hubungan selanjutnya aku jangan gini deh, takut pasanganku gimana gitu. Ya jangan ngatur-ngatur. Oh, Jangan iya. terlalu over ngatur. Hmm. Ngatur boleh, cuman jangan terlalu gitu. Ada batasnya juga lah, ngasih ruang. Oh, Jangan terlalu posesif hmm, banget. cemburuan juga. Jangan terlalu cemburu buta lah. Wajar sebenarnya tuh cemburu itu wajar, Hmm. tapi kalau cemburunya kelewat batas itu nggak wajar guys. Kalau aku sih, aku punya pengalaman yang bisa aku ambil sebagai pelajaran. Kita tuh kalau di dalam hubungan tuh mending percaya deh gitu, percaya sama pasangan kayak, oh pasti dia nggak bakal deh ngelakuin ini, dia nggak bakal ngelakuin ini. Dan yang terpenting banget penting banget, jangan pernah bahas masa lalu di hubungan yang baru. Kenapa tuh? Ya itu, masa lalu tuh sumber masalah. Saya gini, misalnya aku punya cowok nih, terus aku bakal bahas tentang masa lalu masing-masing. Pasti kalau misalnya dia bahas masa lalunya, terus aku bakal mikir gini, ih masa lalunya gini gitu, dia suka masa lalunya yang pas lagi ngelakuin ini itu. Pasti Jadi ngebuat nanti kayaknya insecure. ya kan. Itu salah satu kenapa nggak boleh, mending nggak usah bahas masa lalu deh. Kalau misalnya udah masa lalu kayak gitu, ya udah biarin aja gitu. Karena buat apa juga bahas masa lalu di hubungan yang baru. Pokoknya apapun alasannya, jangan pernah mau tahu dan jangan pernah nyari tahu tentang masa lalu pasangan kita. Nah itu bakal bikin overthinking banget. Dan juga yang bisa dipelajari, jangan pernah selingkuh. Karena Sebosan apapun jangan selingkuh. pokoknya sebosan apapun hubungan kalian, banyak kok cara buat ngatasin rasa bosan. Nggak perlu putus, nggak perlu selingkuh, itu nggak perlu. Kayak kasihlah waktu buat pasangan, biar dia senang-senang gitu, biar nggak terus-terusan 24/7 buat kita. Paham kan? Tapi selingkuh tuh kayak sifat nggak sih? Kalau emang dia nggak selingkuhan gitu, Terus tergantung. kalau dia ada selingkuh nih terus minta nggak ngelakuin lagi gitu, terus balikan. Bisa dipegang nggak omongannya? Nah itu. Bisa dipegang nggak? Kalau misalnya kita udah putus karena alasan dia selingkuh nih, tiba-tiba dia mau minta balikan dengan janji dia nggak bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Bisa dipegang nggak omongannya? Tapi lebih baik nggak usah balikan ya guys. Masih banyak kok cowok-cowok lain di luar sana. Ini buat para cewek nih. Tapi sebenarnya tuh kita juga nggak bisa nyalahin cewek terus ya. Kita bisa Sadar diri aja lah. bener. Lanjut. Oh ya, menurut kamu apakah kondisi hidup kamu nih berubah nggak sih setelah putus? Sepi sih, nggak ada yang gangguin. Biasanya ada yang bawelin gitu ya. Ya.
Nggak ada Ya yang itu. bawel. Kan ngatur-ngatur, terus ya nggak ada yang ngatur-ngatur, nggak ada yang gangguin gitu. Selain itu ada lagi nggak? hmm, Apa ya, gak punya teman sih kan, semenjak sama dia tuh dilarang kan temenan sama siapa ini tuh, teman cowok juga. Oh, jadi selama sama dia itu dibatasin gitu kan? Oh, dibatasin dulu guys. dulu tuh banyak teman mabarku tuh, cuman sekarang Kalian punya nggak sih? hah Sekarang? apanya Sekarang gimana? apa ya, Sekarang udah nggak ada lagi teman mabarnya? ada sih cuman kayak udah canggung sekarang tuh, udah pada tah mana nggak tahu dah. Kalian punya nggak sih pengalaman yang sama kayak kita, kayak diselingkuhin? Pastinya ada lah ya, nggak mungkin nggak ada. Pasti dikekang, jelas banget sih. Tapi nanti suatu saat pasti bakal nemuin, amin ya, amin. Amin. Semoga nanti tuh nemuin pasangan yang emang benar-benar cocok, lebih baik, nggak ada ngekang-ngekang, terus paham juga sama kitanya. Amin ya guys, buat yang semua. Di sini nih sebenarnya kita dari tadi nih persepsi tentang kesalahan cowok sebenarnya. Menurut kamu ada nggak sih? Ini sebagai kita cewek ini pasti kita juga punya kesalahan kan di hubungan, nggak mungkin nggak punya. Yang pernah dilakuin deh apa? Kalau kesalahan yang pernah dilakuin tapi egois banget gitu rasanya. Karena aku kan cemburuan kan, orang dia teman sama cewek segala apa ngatur kan. Sama dong. Ya terus tapi aku kalau temenan sama cowok malah kayak kan temen-temen. Iya. Iya gak sih? Biasa gitu. Iya. Pokoknya kamu tuh nggak usah deh dekat-dekat sama cewek gitu. Ya tapi kan kadang tuh cowok tuh nggak bisa jaga hati, kalau cewek kan bisa jaga jarak, Jaga jarak, iya jaga tahu batasan gitu. Kalau cowok kan kadang tuh baperan. Itu menurut aku pribadi ya, yang mau nanggepin itu termasuk egois sih. Kayak ya itu, kita harus saling percaya aja gitu. Kan kalau misalnya cowoknya juga paham, dia bakal ngerti kayak, oh nggak usah deh dekat sama ini, nanti cewekku marah, nanti cewekku cemburu. Pasti kayak gitu. Tapi dia nggak bakal gitu sih. Ya, pasti dia yang selalu minta maaf kan? Enggak juga. Nggak juga. Suatu saat tuh bakal dapet mah cowok yang bisa paham, bisa ngerti. Itu udah pasti sih. Ada lagi nih pertanyaan, seperti apa sih hubungan ideal menurut kamu? Ini menurut dia ya guys. Hubungan ideal yang kami impikan gitu, menurut hati kamu gimana sih? Pengertian. Kalau saling ngerti nih, saling ngerti. Terus selain itu ada lagi nggak gitu? Ya ada dong, nggak mungkin cuman kita harus saling ngerti ya sama kamu, nggak mungkin. Pekaan. Oh iya, cowok-cowok tuh jarang banget bisa peka sama apa yang dimauin cewek. Udah dikode-kode. Gak peka-peka lupa. Sebenarnya salah cewek juga, nggak, mending bilang langsung deh gitu, nggak usah kode-kodean. Tapi gimana Ya. cewek tuh mau bilang langsung tuh malu. Ini Iya, jujur aja gengsi nih, gitu nah. ungkapan para cewek nih ya, sebagai cewek tuh itu tuh mau ngomong tuh malu. Jadi tuh harus lewat kode-kode, entah itu lewat SW atau apa, itu harus kode-kode sama cowoknya. Dan cowok tuh harus tingkatkan dong kepekaannya. Lanjut. Oke. Habis. Habis guys pertanyaannya. Guys, makan Sama aja deh, kamu ada yang mau ditanyain lagi nggak nih kira-kira? Atau apa gitu, mau nanya pengalaman apa gitu? Biar kita nih sama-sama belajar tentang pengalaman. Apa ya? Biar apa ya? Cara buktiin kalau kita tulus. Oh iya. Kadang tuh cowok tuh nggak tahu kalau kita tuh udah tulus gitu sama dia, malah dianya nyanyain. Itu cowoknya aja sih yang gimana gitu. Lu mau ngomong tentang kejelekan cowok.
Tapi kita sendiri sadar ya guys, karena tuh di suatu hubungan tuh terdiri dari dua orang. Dan kalau misalnya harusnya tuh saling melengkapin sebenarnya kan, saling melengkapin. Kalau misalnya yang satunya marah, yang satunya jangan ikut emosi, yang satunya harus bisa memadamkan. Masa api dibalas api? Tapi Beradu mereka. hubunganku sebelumnya tuh kami sama-sama ini cuy, sama-sama keras kepala, gengsian, sama-sama nggak mau ngalah gitu. Aku cuma mau ngasih tips aja. Apa tuh? Tips. Aku nggak tahu ini tips bakal berguna atau enggak. Kalau misalnya di dalam hubungan tuh kalian tuh harus kurangin tingkat keegoisan kalian tuh, kalian kurangin. Mending ngalah aja deh. Mending ngalah. Kayak kalau misalnya salah, mending minta maaf langsung, gak usah berdebat ini itu mending gak usah. Karena kalian berdebat tuh cuman buat apa sih gitu, nah berdebat. Tapi kadang tuh kalau nggak debat sepi nggak sih? Iya, walaupun gitu. Ada lagi nih guys, bagaimana cara agar cowok itu selingkuh? Hah? Gimana? Bagaimana cara Agar tahu cowok itu selingkuh. Buat cowok-cowok nih, jangan, mending gak usah main-main selingkuh kayak gitu deh. Karena gini, instingnya cewek tuh kuat banget. Ya kadang tuh cewek tuh udah ada firasat buruk. Iya, udah kan? punya firasat. Pasti, entah, kadang tuh ya, udah dari jauh-jauh hari nih, overthinking nih cewek. Overthinking. Kayak, kok ada yang aneh sih dari dia gitu. Ada yang beda. Udah ada yang beda nih, tanda-tanda udah beda gitu. Kalian sedikit aja nih ya, chatan tuh, kalian ngetik itu beda, cewek tuh udah tahu. Kayak, wah ini beda nih, ada apa nih, entah kita yang salah atau ada yang dia yang sembunyiin tuh kita udah tahu guys. Kadang juga ada kata-kata yang kurang, kayak beda. Biasanya A-nya 2, sekarang ya sih. Aku gitu Cah. Cewek tuh feelingnya kuat, jadi tanda-tanda cowok selingkuh tuh dari typingnya tuh udah beda. Tiap hal tuh kayak udah mulai ngehindarin kita nih. Aku nggak tahu nih ya, cowok ini sadar atau enggak, dia tuh pasti bakal kayak ngehindarin kita gitu. Kayak udah mulai ngehindar, makin kesini kok makin jauh ngerasanya. Kalau misalnya kita tanya, kenapa, ada masalah apa, coba sini cerita gitu, dia tuh bakal kayak nutup-nutupin. Sama kita dikasih tahu lewat mimpi guys. Aduh, ini pengalaman juga, pernah pengalaman kan? Pengalaman juga tuh kadang tuh cewek tuh mimpi, tapi mimpinya tuh pasti bakal jadi kenyataan. Kalau mimpi kayak, aku tuh di malam mimpi cowokku selingkuh, ini entah 3 atau 4 hari atau 5 hari atau hari-hari kedepannya tuh bakal kayak, bener kan mimpi aku yang waktu itu. Dia kayak gitu guys. Lagi nih, kita lihat lagi ya pertanyaannya guys. Oh iya, ini kan tahun baru nih, biasanya banyak banget mantan yang ngajak-ngajak balikan. Kalau mantan ngajak balikan diterima atau enggak? Zaman dulu sih. Diomongin dulu. Ya ada yang nggak berubah nggak? Misalnya kadang tuh balikan cuman untuk putus yang kedua atau apa gitu, ceritanya sama aja, alurnya udah ketahuan. Karena kayak kalau misalnya kita balikan lagi kayak udah kayak ngebaca buku 2 kali gitu guys. Ada lagi nih pertanyaannya, bukan, tips dong agar dapat doi yang jomblo. Tips biar bisa dapat doi, dapat pribadi jomblo Jomblo. tips biar dapat doi. Aduh, gimana ya mau ngasih tips, kita itu jomblo guys, jadi kayak susah ya mau ngasih tips. Tips deketin cowok dingin dong. Aduh, ya kebanyakan cowok zaman sekarang dingin bukan bedanya dingin, bukan Buat sikapnya yang dingin ya guys, sikapnya yang dingin, kayak cuek-cuek gitulah. kan gini, kalau misalnya mau ngedeketin cowok dingin, setiap hari chat aja dia nih walaupun dia cuek gitu,
chat, tanyain gimana kabarnya, kesehariannya, walaupun cuek nih. Suatu saat kalau misalnya dia responnya beda, responnya kayak gimana ya, menurut kita tuh dia tuh nggak mau ngerespon lebih gitu, ya udah jangan di chat. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh bakal kayak, kok tumben sih si ini nggak ngechat aku gitu, kok tumben sih, pasti bakal dia nyariin karena terbiasa di chat sama si cewek. Nah disitulah kita jual mahal. Kita tarik ulur aja guys. Sebenarnya tips ini nggak berguna ya guys. Tipsnya nggak berguna. Menurut aku ini nggak usah pacaran deh, komitmen aja. Untuk yang baru putus, mending nikmatin hidup aja dulu. Nikmatin kesendiriannya. Nanti datang sendiri kok. Nanti bakal digangguin terus tuh rasanya. Gak usah deh capek-capek, gak usah capek-capek mikirin pacaran ya guys. Apalagi buat kalian yang masih anak-anak sekolah nih ya, anak-anak sekolah yang nonton ini, mending kalian fokus belajar, gak usah deh pacaran-pacaran itu. Nanti jodohnya datang sendiri kok. Ya dari tadi kebanyakan ngomong, jadi kita ambil makan ya guys. Udah gak kerasa nih kita setengah jam ngomong. Aku mau, oh ada. Apakah harus cewek yang duluan nembak? Betul gimana? Harus cowok gak sih? Cowok lah. Cewek mah nunggu aja. Nah, Makanya kebanyakan cewek gitu. kodratnya cewek tuh dikejar sih, bukan cewek yang ngejar. Bener banget. Coba kalian cewek nih. Maaf ya guys. Di sini tuh harinya udah hujan, jadi kalau suara kami nggak kedengaran, bisa minta maaf banget. Tapi kebanyakan sekarang tuh cewek yang nggak sih yang nembak. Yang ngungkapin duluan. Iya. Ngungkapin duluan tuh biasa cewek, iya benar. Tapi seharusnya kalau kita udah confess tuh seharusnya nembak lah. Udah memberanikan diri. Ya. Buat cowok nih ya, kalau misalnya jangan sampai deh ceweknya yang ngungkapin duluan. Karena apa? Kalau misalnya udah cewek udah confess duluan ke cowoknya, setelah dia ngomong kalau dia suka, setelah itu udah nggak punya rasa, hilang rasa. Iya emang kayak kebanyakan kayak gitu, kayak Udah memberanikan diri, udah dikumpul tuh jadi satu tuh niatnya. langsung kayak bilang kalau misalnya kita nih udah lama suka sama dia gitu, udah lama ngejar dia. Setelah itu bakal kayak ya udah kayak lega kan, udah lega, hilang deh rasa sukanya. Ketika hilang deh rasa sukanya ke cowok. Oh tentang move on ya. Jadi tentang move on, aku mau ngasih tanya, apa sih reaksi kamu waktu dengar nama mantan disebut entah sama siapa yang nyebut, gimana ya? Gimana ya? Enggak sih, aja sih. Oh berarti udah bisa move on ya? Ya belum 100% lah. Ya udah bisa move on berarti. Ya kadang keinget-keinget aja sih. Ya, Sedikit sebenarnya tuh, flashback. iya, sebenarnya tuh bukan keingat orangnya, tapi keingat kenangan yang pernah dilaluin aja kan. Jadi tuh aku nggak ada yang kulalui sih sama yang cowok itu. Cuma sebatas cetan gitu. Nggak ada spesialnya guys. Oh ya, untuk cowok kalau emang suka tuh ya kejar lah, jangan kayak cetan kayak apa ya, nunggu apa gitu. Nah langsung nembak kayak apa nih, tapi jangan langsung nembak, deketin dulu gitu. Oh tips dong gimana cara lupain mantan. Aku 3 tahun putus masih ingat. Buset. 3 tahun putus masih ingat mantan. Oh jadi gagal move on guys. Tips, ya tuh banyak cara buat yang kita lakuin buat kita lupain mantan. Bisa aja nih ya, kalau misalnya aku sih mau lupain mantan ya aku hapus nomornya. Kita nggak bakal berhubungan di media sosial manapun.
sampai IG pun udah nggak saya follow kayak gitu. Itu emang salah satu cara ya buat bisa ngelupain mantan. Tapi ada juga kok yang tanpa harus kayak gitu dia bisa lupa sendiri. Kadang tuh 1, 2, atau 3 bulan dari putus tuh emang susah banget rasanya, karena sebelumnya kan udah kebiasa banget kan, ada dia, kebiasa, terus biasa chatan, biasa ada teman cerita, terus tiba-tiba putus langsung sepi banget, kayak nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang ngasih semangat, nggak ada yang minnatin ini itu. Kalau misalnya udah 3 tahun ini nih gimana ya, 3 tahun cuy, lama 3 banget. tahun putusnya udah 3 tahun tapi ngelupainnya belum bisa. Aduh gimana tuh. Oh iya, tapi diusahakan kalau move on tuh jangan karena seorang sih, jangan cari pelampiasan, usahain lupain ya, Lupain proses. dulu, kita harus berproses. Pokoknya selama proses move on mending gak usah ngedeketin orang gitu, gak usah ngerespon orang yang udah tahu nih ciri-cirinya, wah dia ini kayaknya mau deketin aku nih gitu, mending gak usah direspon deh. Karena jatuhnya tanpa kita sadarin tuh itu tuh jadi cara buat kita ngelupain masa lalu kita. Terus jadi Si pelampiasan mantan gitu. yang baru ini itu sama aja kayak kita tuh jadiin orang baru ini di pelampiasan. Kasihan juga sih kalau jadi pelampiasan. Lebih baik move on dulu deh, jangan nyari yang baru. Ya guys, ada lagi nih, kita next pertanyaannya. Apakah kamu telah memaafkan kesalahan di masa lalu dan punya keinginan untuk berkembang lagi? Bisa nggak? Udah memaafkan belum sih? Belum. Belum guys. Belum bisa maafin masa lalunya. Mungkin ada beberapa hal yang ngebuat gak bisa memaafkan masa lalu. Aku pribadi juga gitu sih. Kayak habis kan banyak banget kan selama itu banyak kesalahan. Terlebih lagi kalau misalnya doi yang mutusin ya, si doi yang mutusin, jadi kayak susah buat maafinnya, perlu waktu. Itu tuh kayak ngeganjel gitu loh guys kalau misalnya belum bisa memaafin tuh. Tapi kan sebagai manusia mending harus memaafkan aja deh, kecuali perselingkuhan. Jangan. Gak usah. Kecuali perselingkuhan. Gak usah. Kok perselingkuhan gak usah dimaafin deh. Sebenarnya udah dimaafin, tapi kita tuh nggak bisa ngelupain hal yang udah dia lakuin itu. Ada lagi nih pertanyaan, gimana cara agar gak gugup kalau mau nembak doi? Aduh, nah itu pertanyaannya buat cowok sebenarnya ya, tapi kalau kita aja nih oh iya, ini buat cowok yang ngerasa gugup kalau mau nembak cewek nih. Kalau misalnya kalian tuh udah dekat, udah PDKT lama, di PDKT pasti tuh cewek tuh udah ngerasa nyaman kan, cewek udah ngerasa nyaman sama kalian nih, para cowok. Nah itu mending kalian tuh langsung ngungkapin aja deh, nggak usah banyak basa-basi, serius. Kalian ngungkapin aja. Kalau misalnya kadang balasan ceweknya aku lagi nggak mau pacaran, kita temenan aja. Itu penolakan secara halus ya guys. Itu penolakan secara halus guys, tandanya kalian jelek. Nggak boleh gitu. Enggak, pasti ada alasan, kayak kita tuh udah tahu guys gitu. Sebagai aku nggak cantik sih, tapi pasti kayak ada alasan. Pasti misalnya gini, cowok mau nembak cewek, udah nembak nih, cewek tuh bakal cerita ke temennya bakal bilang gak usah deh, dia orangnya gini gitu. Temennya tuh udah tahu kayak sikapnya si cowok. Jadi kalau suatu saat tuh pas si cowok udah confess, ceweknya nolak, berarti ada yang salah nih dari kalian. Ada yang salah dari kalian, entah itu dia tahu sesuatu hal tentang kalian yang kalian sendiri nggak tahu, entah itu dari mana info-infonya. Kadang tuh cewek tuh udah mempersiapkan diri sebelum orang nembak tuh, kayak Ya. dari tahu dulu stalking ya guys. Stalking pokoknya kayak bukan cuman tentang dia aja ya guys. Wah, sampai stalking ini keluarganya gimana. Pokoknya kita tuh udah tahu duluan Masa lalunya. enggak deh,
Gak mau deh, kalau misalnya aku pribadi gak mau Ya, tapi tahu kan tentang cari tahu masalah. lah dikit lah. Kalau urusannya gimana, masalahnya gimana nggak usah. Tapi Iya, cari tahu siapa aja. tahu aja gitu lah, cukup tahu. Tetap sih tahu kayak oh ini mantannya gitu. Tapi Kayak, kita nggak perlu gitu, tahu tahu apa aja. apa yang pernah terjadi di antara mereka gitu. Itu bikin overthinking nantinya. Next juga. guys. Ini ada nggak sih keinginan untuk mengawali hubungan baru tapi didasari dengan niatan yang baik dan tulus gitu? Ada nggak? Sekarang sih Belum, karena masih proses buat ngelupain ya. kan baru juga tuh. Jadi proses buat ngelupain. Ada lagi nggak ya? Apa tuh nggak pertanyaan? Nggak ada. Habisin dulu nggak sih? Perasaan aku udah yang banyak makan. Enggak. Udah. Ini suaranya agak susah ya guys, karena kami sambil makan juga. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada. Aku mau minta tips move on menurut kamu dong. Kalau tips move on dari yang kan udah kan. Tips move on menurut kamu gimana? Cari kesibukan sendiri aja sih. Me time, nikmatin dulu hidupnya. Nikmatin tuh sendirinya. Abis diatur-atur kan lu. Oh iya. Kayak itu lagi nggak? Apa ya? Nanti lupa sendiri. Oke. Ya banyak banget guys pertanyaan, cuman karena ini video pertama kita mukbang sambil ngebahas gini, jadi kita masih bingung ya guys. Jadi siapa tahu nanti subscribernya kalau sudah ada berapa gitu bakal ada niatan mukbang lebih besar lagi kan, yang punya channel YouTube. Karena kita di sini diundang buat mukbang nih. Ada pertanyaan lagi? Boleh pertanyaan nggak? Ya aku sih pertanyaan apa itu? Kamu udah selama proses buat move on nih, udah ngelihat nggak sih baik buruknya hubungan lama? Kayak ini kalau udah putus nih pasti kita bakal ngerasa, ih kok dulu aku gini sih sama dia, kok dulu aku gini sih sama dia gitu. Udah ngeliat gak sih baik buruknya di hubungan itu atau belum sama sekali nyadarin baik buruknya? Ya sih kadang agak nyesel juga sih. Kenapa dulu aku mau sama dia? Itu salah satu penyesalan cewek. Cewek biasa kalau udah lama tuh gitu, kenapa aku dulu mau sih sama dia? Jadi di belakang kamera juga ada orang gitu. Siapa tanya tuh kak? Bacain pertanyaan dulu. Yang pertanyaan kita sambil milih-milih pertanyaan ya guys. Wah nggak kerasa nih, HP-nya tinggal 5 tusuk. Kita udah ngabisin 45. Kak kasih tips biar langgeng dong. Gimana mau langgeng? Baru pertengahannya aja udah putus. Aku tuh pengen sedikit cerita aja. Jadi tuh kalau misalnya udah dapet orang yang tepat kan, kita tuh bakal nyadarin kok kayak ini loh, kalau di dalam hubungan tuh kayak udah bisa sama-sama saling percaya kan, sudah ngasih kepercayaan. Cowok tuh bakal kayak nggak apa-apa deh gitu, kamu mau temenan sama siapa aja, dia bakal bilang kayak nggak apa-apa mau temenan sama siapa aja,
gaul sama siapa aja, mau jalan kemana aja gitu, ya udah nggak apa-apa ya, karena itu udah saling percaya banget gitu nah. Iya sih. Ya karena ada percaya, jadi dia nggak mungkin lah kayak gitu. Oh iya, kalau misalnya lagi jalan-jalan nih, pas-pasan sama mantan gimana tuh? Pura-pura nggak lihat. Kenapa nih? Gak pengen negur gitu? Nggak. Atau nggak, hai mantan? Nggak. Ya nggak tahu sih ya, karena tiap orang kan beda-beda. Ada lagi nih, gimana kalau mantan kamu mau balikan? Ini pertanyaan tadi udah sebenarnya, tapi kalau misalnya mantan ngajak balikan, mending nggak usah deh, mending nggak usah nyari yang baru aja gitu. Soalnya apapun alasannya, kalau misalnya udah putus, ya udah putus aja. Kalau misalnya berteman, ya boleh lah berteman, tapi kalau buat balikan mending jangan deh. Karena kita pribadi udah tahu kan selama hubungan orangnya gimana. Terus apalagi yang menyebabkan kalian putus, ini nggak usah balikan. Tapi ada sih yang putus demi kebaikan. Ya, putus demi kebaikan, taunya kayak beberapa minggu dia udah pamer pacar baru. Ada yang benar-benar serius juga. Ada yang gitu, ada. Ini belum berapa minggu ya, jadi belum kelihatan. Enggak, maksudnya hubungan orang. Ada, ya ada, kecuali kayak kami putus, kita saya putus nih, terus bilangnya kayak mau demi kebaikan gitu, kebaikan bersama. Terus biasanya cowok yang ngomong gitu, kita putus aja ya demi kebaikan bersama. Cowok biasanya ngomong kayak gitu, tapi pas seminggunya dia udah punya pacar baru. Itu biasanya kalau cowok yang ngomong demi kebaikan bersama tuh bullshit, nggak percaya. Yang kayak gitu biasanya cowok sih, kita Ya. enggak sih. Kalau cewek sih putusnya kebanyakan kayak kamu tuh terlalu baik buat aku. Padahal tuh enggak guys, nggak ada kayak gitu. Terus Oh. ada juga nih, kayak lagi marahan kan habis berantem gitu, terus ceweknya bilang putus tuh sebenarnya tuh bukan Enggak, beneran enggak putus, cuman kayak itu tuh salah satu rasa kesel aja ngomong terus gitu. pengennya tuh dibujuk, kayak ayolah dibujuk, jangan bilang iya, jangan. Pokoknya kalau misalnya cewek minta putus kayak lagi kelahi terus tiba-tiba minta kita putus aja, itu tuh sebenarnya nggak putus guys, dia tuh bukan Pengennya kayak tuh dibujuk, kayak dimanja-manja Iya. gitu. bukan mau putus beneran tuh, bukan, itu tuh bohong. Terus tuh cuma pengen dapat perhatian lebih dari cowok aja gitu loh. Tuh pengen manja juga sama si cowok. Ya guys, itu kadang tuh pengen juga caper ke pacar, jangan ke pacar orang ya, pacar sendiri ya. Ada ya pertanyaan, kita lagi ngumpul sama teman-teman, terus tiba-tiba ada yang ngebahas soal si mantan nih. Terus reaksi kamu gimana sih nanggepin soal itu? Pura-pura nggak denger kan. Ya, Ya, kalau aku sih kayak bisa bahas yang lain nggak gitu, gak usah deh bahas-bahas mantan, kayak ya udah aja. kan udah masa lalu, gak usah dibahas masa depan, udah lewat sih. Lewat. Jadi kalau masa lalu nggak bisa dibahas. Ya ada lagi nggak? Nggak sengaja dengar lagu kenangan, satu lagu tiba-tiba kayak ingat, ih ini lagu zaman aku sama doi gitu. Kayak si mantan Tuh. masih ada kan? Iya sih, jadinya flashback gitu, jadi ingat-ingat. Ya pasti. Tiap kalau misalnya kita pacaran, pasti bakal ada satu lagu yang benar-benar ngingatin tentang hubungan. Itu pasti ada. Terus kayak misalnya entah di mana ada yang kita lagu ini terus kayak, ih ini lagu ngingatin aku sama mantanku yang dulu gitu. Jadi gue flashback tuh tentang kenang-kenangan yang lama yang bareng mantan gitu. Terus bisa jadi itu lagu kenapa sih lagunya harus lagu ini gitu kan, jadi keinget dia gitu kan. Jadi nggak tanya
ya. Kita mau tadi apa, toxic relationship udah, move on udah juga, terus tentang mantan yang balikan, bisa balikan juga udah, terus tentang apa lagi? Apa ya? Tapi itu tinggal satu tusuk lagi sih. Gak kerasa loh guys, kita sambil makan sambil ngomong, gak kerasa guys. Udah hampir 1 jam guys. Ya 1 jam kita ngomong, kita bingung mau ngomong apa lagi. Ayo udah gak ada yang dibahas ya? Kita masih ada yang mau dibahas lagi? Kita masih ada pertanyaan aja? Gak ada pertanyaan? Kita berdua nih mau minta maaf kalau misalnya suara kita nggak kedengaran karena di luar lagi hujan lagi ya guys. Dan juga maaf banget kalau misalnya pembahasannya masih belum tersusun rapi karena ini video pertama juga. First time kita mukbang guys. Nih guys, Dan first hasilnya time- banyak guys, 50. Dan first time juga buat kita ngebahas soal kayak gini karena kita masih ada cuman punya sedikit pengalaman tentang percintaan remaja guys. Kita nggak punya banyak pengalaman yang mau dibahas. Dan sekali lagi aku mau ngingatin, jangan yang belum like, yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe channel ini biar nanti siapa tahu diundang lagi gitu guys kitanya buat mukbang yang lebih besar gitu loh. Dan kita doain juga ya semoga rezekinya lancar karena udah ngundang kita buat mukbang hari ini, amin. Amin. Dan semoga yang nonton gak bosan karena Enjoy pembahasan guys. kita. Dan makasih banyak ya guys Kalau ada salah kata, mohon maaf ya guys. ya, karena kita cuma manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Gitu aja. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya dan dengan orang yang berbeda mungkin atau sama kita, atau kalian mau menantikan sesuatu yang mengejutkan, video yang lebih dari ini gitu, nantikan aja. Pokoknya kalian pantengin terus dan jangan lupa nih guys pencet belnya biar dapat notifikasi kalau misalnya channel ini ada nge-up video baru. Dadah guys.